Pemirsa, kita masih bersama ALC dalam diskusi di balik mundurnya Hakim Agung. Sebelum saya mulai, saya mau klarifikasi tadi ketika grafis kami menampilkan riwayat vonisnya Hakim Agung Yamani, gambar yang muncul salah dan itu di luar kesengajaan. Saya sebagai pimpinan redaksi memohon maaf kepada Ketua Mahkamah Agung Pak Muhammad Atta Ali atas kesalahan tersebut. Terima kasih. Saya mau lanjutkan ke pengacara Hengki, mantan pengacara Hengki. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh klien Anda waktu Anda membela dia? Anda tentu tahu. Terima kasih Bang Karni. Saya saat ini bicara sebagai mantan pengacara, jadi bukan lagi sebagai pengacara, sehingga saya berbicara sebenarnya. Ya. Namanya John Frederick Hengst. John Frederick Hengst. Secara singkat saya ingin katakan yang saya lihat di fakta persidangan, tidak ditemukan barang bukti narkoba. 1 gram pun tidak ada. Ini yang saya temukan. Yang ada prekursor, mohon maaf dulu Pak ya. Yang ada prekursor. Tahun itu tahun 2006 Bang. Prekursor itu bahan untuk membuat narkoba. Tapi buat apa dia punya itu? Nah itu juga barang yang harus ada itu. Yang kedua, waktu dilakukan penangkapan juga setahu saya itu tidak dalam keadaan aktif atau berproduksi ya. Tidak ada kegiatan produksi. Sehingga saya melihat apa sepantasnyakah menghukum orang tanpa bukti. Sekali lagi, 2006 itu hanya prekursor. Prekursor itu dia dihukum sejak Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009. Sehingga saya ingin kita sama-sama lihat kasus ini yang sebenarnya. Itu yang saya lihat Bang Kami di persidangan. Jadi kalau saya melihat kalau memang Hengki pun juga bebas. 2006. Jadi Prekursor harusnya 2009. menurut Anda Hengki itu Pantas bebas. harusnya bebas. Bebas. Undang-undang narkotika tentang prekursor ini yang bisa Itu pertanyaan saya. Kalau saya tidak bikin narkoba, buat apa saya punya prekursor? Bang Karni, dihukum bila ada perbuatan pidana. Enggak, pertanyaan saya kan Anda udah jadi pengacara aja. Ya. Kalau saya jadi pengacara aja juga saya akan tanya itu. Ya. Buat apa Anda punya ini, Hengki? Di persidangan pun tentang hubungan antara barang prekursor itu dengan Hengki tidak terungkap secara. Tapi Hakim Majelis Pengadilan Negeri Surabaya tetap memvonis hukuman mati. Ya, 15 tahun kalau saya tidak salah ya. Karena sudah 5 tahun yang lalu saya sudah lupa. Kalau tidak salah 15 tahun. Lah matinya di mana? Di Mahkamah Agung. Saya karena tingkat banding maupun Mahkamah Agung tidak mengikuti, saya nggak tahu. Nanti salah lagi memberikan masukan. Jadi kenapa Anda ketika dibanding tidak dipakai lagi jadi pengacara aja? Bang Karni bisa tanyakan kayak Enggak ada begitu. Saya nggak tahu. Anda yakinnya bahwa klien Anda nggak bersalah? Kalau ada jadi klien Anda seumur hidup ada jadi. Kalau dalam profesi kita kalau memang tidak diteruskan berarti memang sudah tidak ada kesepahaman lagi bersama, itu saja. Anda tanya nggak Pak dia? Ya? Anda tanya nggak? Untuk apa? Saya mau menanyakan saya melacurkan diri seperti itu. Bukan kita menanya apa alasan Anda nggak melacurkan diri. Nah, kalau kita saya, mau dipakai kalau saya terus, kalau orang tidak mau, masa saya mesti kenapa kamu tidak pakai saya lagi, kan enggak lah. Baik, saya punya tamu istimewa malam ini, seorang penyidik yang menangkap dia. Istriga saya AKBP Basuki. Apa yang Anda lihat, Anda tangkap? Katanya hanya punya prekursor. Terima kasih Pak. Saat itu kita lakukan penyelidikan dan kegiatan bersama dengan Direktorat 4 Narkoba dengan Polda Jatim di bawah pimpinan Brigjen
Banu Saputra, kita menangkap tersangka Hengki Gunawan. Saat ditangkap, di situ kita dapatkan 5 tempat kejadian perkara. Di tempat kejadian perkara tersebut terdapat barang-barang mesin-mesin pembuat ekstasi yang telah dipesan kepada pemesan atau saksi yang juga sudah kita dapatkan saksi tersebut. Dan di dalam pemeriksaan laboratorium forensik, dari sisa-sisa mesin yang sudah dipecah-pecah tersebut didapatkan kandungan narkotika. Kasus tersebut kita sidik, kemudian kasus tersebut juga kita tambahkan dengan pasal pencucian uang. Demikian. Di 5 rumah yang digerebek di Surabaya, apakah kelima rumahnya berfungsi sebagai pabriknya? 5 TKP atau 5 tempat, yaitu yang TKP utama di Geraha Family, kita temukan kurang lebih 66 jirigen cairan kimia. Kurang lebih 1 jirigen ada sekitar 40 liter bahan untuk pembuatan narkotika. Di salah satu rumah di Geraha Family Surabaya. Kemudian di Ruko Gateway. Di Ruko Gateway kita temukan sebuah ruko yang sudah dimodifikasi kedap suara saat itu. Jadi tempat untuk supaya mesin ekstasi ini menurut keterangan dari saksi Suwarno itu supaya tidak terdengar oleh penduduk sekitar. Kemudian di perumahan Pondok Mutiara dan Telaga Golf Surabaya juga kita temukan barang-barang pembuatan narkotika, yaitu produksi narkotika jenis ekstasi tersebut. Kejahatan ini dilakukan bersama-sama dengan Lingso Direjo sebetulnya, dengan Suwarno. Yang sudah, 2 orang lainnya juga ketangkap. Yang satu Suwarno sudah dihukum juga, dan yang satu DPO sampai sekarang. DPO. Siap. Yang punya rumah 55 itu siapa? Yang punya rumah yang Geraha Family ada saksi yang memang disewa rumah tersebut Oleh tersangka Hengki Gunawan. Siap. Kemudian yang Ruko Gateway juga demikian. Ternyata sudah jual beli kepada saksi pemilik rumah, ke pemilik ruko dan lain-lain. Sedangkan rumah di Telaga Golf dan Pondok Mutiara sampai sekarang kami belum. Hengki sendiri ditangkap di mana waktu itu? Hengki ditangkap di Geraha Family di saat sedang bermain golf. Jadi tidak benar perkusor yang hanya perkusor bukti ada waktu itu. Kalau di cirigennya prekursor, namun di sisa-sisa mesin-mesin pembuatan ekstasi tersebut ditemukan kandungan narkotika dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Anda waktu itu sebagai apa? Saya penyidik. Pangkatnya waktu itu? AKP. AKB. Sekarang AKBP. Sekarang Anda tugas di mana? Saya di BNN. BNN. Siap. Baik, saya ke bekas Hakim Agung yang mengadili kasus ini, Pak Iskandar Kamil. Pak Iskandar yang menghukum mati Hengki ini. Bukti-bukti apa sehingga Pak Iskandar menghukum mati? Langsung aja, Pak. Waduh, agak susah, Pak. Sudah sekian tahun yang lalu, Baik. saya tidak ingat-ingat kasusnya, Pak. Daripada nanti saya ngarang-ngarang cerita. Baik, terus yang Bapak ingat apa dari kasus ini? Saya tahu bahwa kasus ini perkara kasasi yang memegang saya atau majelis saya itu dari surat kabar, Pak.
Jadi saya sendiri tidak ingat dulu nanganin kasus apa-apa begitu. Nah, gitu. Apa tanggapan Bapak, putusan Bapak itu dianulir menjadi 15 tahun penjara oleh Hakim PK, dan tapi kemudian didiskon lagi menjadi 12 tahun. Ya, jadi kalau masalah upaya hukum, Pak, itu kan sudah ada tatanannya, ada aturan permainannya begitu. Jadi pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi, pengadilan tinggi terhadap pengadilan tingkat pertama, kasasi terhadap pengadilan tingkat pengadilan tinggi, itu memang pengadilan yang lebih tinggi mempunyai wewenang untuk mempertimbangkannya. Mempertimbangkan itu kesimpulan akhirnya bisa setuju, bisa tidak setuju. Jadi, kalau setuju ya tentunya ada pertimbangannya, kalau tidak setuju juga ada pertimbangannya. Nah, di dalam praktek kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang murni masalah-masalah yang bersifat teknis. Contoh misalnya, Pak, mengenai ancaman minimum. Seperti diketahui di dalam beberapa undang-undang tertentu ada ancaman pidana minimum. Kalau di KUHP kan 1 hari minimumnya, Pak. Permasalahannya adalah, bolehkah hakim memutuskan di bawah minimum? Dalam hal ini di lingkungan Mahkamah Agung ada 2 pendapat besar. Boleh dan tidak boleh. Kemudian berkembang lagi pendapat yang ketiga, boleh dalam hal tertentu. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat semacam ini, itu sepanjang itu suatu perbedaan pendapat yang murni dengan argumen masing-masing, tidak bisa dipermasalahkan ini salah atau benar. Jangan lagi antar majelis. Di antara kita sekian banyak ini, kalau sekarang misalnya dicoba ditanya siapa yang berpendapat boleh di bawah minimum dan boleh atau tidak boleh, paling tidak ada 2 kelompok itu, Pak Musyafi. Nah, dalam hal seperti ini kita tidak bisa menyalahkan yang satu kepada yang lain. Yang utama, yang penting adalah tiap-tiap pendapat itu harus mempunyai argumen, mempunyai alasan yang benar. Jadi kalau saya ditanya gimana putusan kasasi saya atau majelis saya dirubah, ya itu urusannya majelis PK. Haknya dia lah. Haknya dia. Cuma yang saya ingin tanya dari Bapak, kalau ada 3 majelis memutuskan 15 tahun penjara, tiba-tiba ada seorang dari anggota majelis diam-diam mengubah jadi 12. Apakah itu haknya hakim yang satu itu? Nah, kalau ini lain, Pak. Ini masalahnya lain. Jadi kalau perubahan dari 15 ke 12, Pak. Mohon maaf, saya hanya mengikuti berita-berita sepintas, Pak. Saya tidak tahu fakta-fakta yang sebenarnya. Tapi dalam hal terjadi semacam itu, di dalam musyawarah hakim setelah melalui berbagai pertimbangan, kan kemudian disimpulkan, diputuskan misalnya seseorang dinyatakan bersalah, apa salahnya, kemudian hukuman apa yang patut dijatuhkan kepadanya, kan begitu. Dibicarakan, bisa majelis 3 orang bisa sekaligus sama, tidak ada masalah. Ada perbedaan, dibicarakan lagi, kemudian disimpulkan. Akhirnya majelis berpendapat misalnya 15 tahun. Kalau mekanisme di Mahkamah Agung, hasil musyawarah itu ditulis di lembar advisblad, ya, istilah di sana advisblad, Pak, itu. Kemudian kebiasaan aja nih, Pak, dilingkari, Pak, gitu, dilingkari. Nah, itulah yang menjadi keputusan dari majelis. Jadi misalnya tadi sudah diputuskan 15 tahun, gitu. Itu sudah tidak bisa dirubah oleh siapapun juga,
Ya, kalau ada satu orang yang diam-diam mengubahnya melalui komputer, melalui panitera atau melalui apa, Tidak dibenarkan, tidak boleh. nggak boleh ya Pak. Ada pertanyaan saya satu lagi Pak. Sekarang putusan itu sudah terbuka. Artinya udah muncul di web. Masih boleh ditarik nggak oleh Mahkamah Agung keputusan atau dianulir? Lebih konkretnya gimana Pak? Sekarang putusan 12 tahun itu udah diumumkan ke publik yang keliru tadi. Masih boleh nggak Mahkamah Agung membatalkan kembali 12 tahun itu? Oh iya, karena itu tidak sesuai dengan hasil musyawarah Pak. Ya, itu bisa dilihat dari arsip kan semua. Boleh. Semua ada. Ya. Jadi boleh diralat. Harus dikembalikan ke yang semula. Baik Pak. Saya kembali ke Pak Eng, John Eng. 5 pabrik dia punya Pak Eng. Itu dasar itu. Kalau namanya pabrik, ada kegiatan produksi Bang Kami. Iya bisa aja kalau itu udah selesai produksi diistirahatkan atau lagi rame tiarap dulu. Kalau itu pabrik kain Pak, itu akan jalan terus. Tapi ini pabrik narkoba, lihat situasi dulu kita. Ini BNN lagi gencar, tiarap dulu, istirahat dulu semua. Kalau memang gencarlah kepada sesuatu yang buktinya benar-benar siap Lah, untuk diajukan. bukti itu kan sekarang ini kan bukan zaman bahula lagi Pak. Dengan forensik, dengan teknologi. Bapak pernah memegang gelas ini 5 tahun lalu, bisa dilihat lagi Pak. Bapak pernah pegang gelas itu. Itu forensiknya. Jadi kalau Bapak minta memang ada estasinya, ya udah dikeluarin, tapi dari barang-barang yang tersisa itu narkoba di situ. Itu menurut penyidik. Ya. Itu fakta yang saya sampaikan, fakta yang saya lihat di persidangan. Jadi kalau memang apa yang saya sampaikan ini tidak benar, mungkin Ya tapi bisa kan dilakukan. jaksa mengungkapkan fakta-fakta juga waktu itu. Yang didakwakan jaksa itu memproduksi secara terorganisir. Pak, kalau dia tokohnya aja 3 orang, kemudian ada karyawan yang melaksanakan pabrik, udah terorganisir. Ya. Tetapi saya katakan tadi tidak ada kegiatan produksi kan pada waktu Iya, itu kan saya bilang. Kalau ilegal Satu kedua, itu memang di diserahkan. persidangan pun tidak ada saksi yang bisa menghubungkan kegiatan produksi itu. Tidak ada saksi, Ya, yang menghubungkan kegiatan produksi. maksudnya Dakwaan di persidangan tentang produksi, Ya. produksi kegiatan terorganisir. Ya. Kan? Sementara yang ditemukan bukti di persidangan itu prekursornya. Hasilnya apa? ya, Kan tidak ada udah kegiatan diekspor. produksi Bang Karni. Ini udah diistirahatkan seminggu Itu ini. ulusi. Kalau dikatakan ada ekspor itu ulusi, tidak terbukti di persidangan. Begitu pendapatnya Ya. Pak John Ya, Eng. ya, Mas. Ada jawaban Pak Basuki? Baik Pak, mungkin kalau debat masalah kasus wong ini juga sudah diputus dan kasus ini memang tidak ditemukan satu butir pun ekstasi saat itu. Namun dengan pembuktian ilmiah, dengan adanya saksi, dukungan alat bukti yang lain, maka semua unsur 7 pasal kumulatif yang saya dakwakan, ini 5 yang terpenuhi. Dan diterima hakim. Yang sudah di... Henry mau... Begini loh, kita sebagai advokat itu dalam membela klien itu bukan memutihkan sesuatu yang hitam. Kalau ibarat apa yang dikatakan tadi tidak ditemukan ekstasi, ibarat kalau misalnya orang mencuri, dia tidak sedang tertangkap tangan, apakah lantas dia tidak boleh dihukum? Atau dia bukan Apakah pencuri? tidak ada bukti? Begitu juga seorang pelaku pembunuhan. Dia tidak sedang tertangkap, di tangannya ada senjata dan tidak sedang melakukan pembunuhan. Apakah dia harus bebas? Bukankah bukti itu yang namanya bandar, yang namanya pabrik tidak akan memegang barang, bahkan tidak akan mempunyai rekening. Ini dalam kasus narkotik. Jangan berharap seorang bandar besar
Dia akan memegang barang, di tangannya akan diketemukan sekian kilogram barang, tidak akan ada. Apalagi pemilik pabrik. Dari bukti-bukti yang ada, sebagai advokat, kita harus nurani, kita harus berbicara. Bukan hanya untuk membebaskan seorang bersalah, itulah prestasi. Bukan prestasi itu. Itu pendapat saya sebagai advokat ya. Terima kasih. Kita rehat sejenak.